Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran yang keempat tentang cita-cita seseorang yang diraih dengan kerja keras. Dia merupakan anak dari seseorang pekerja tambang ya, yang ada di Bangka Belitung. Sahabat kelas 4 sudah pernah melihat filmnya ya. Filmnya ini tayang perdana di bioskop pada tahun 2008. Nah, atau mungkin sahabat kelas 4 belum lahir ya tahun 2008. Nah, ini sosok seorang Andrea Hirata. Nah, Andrea Hirata ini dengan kerja keras akhirnya bisa meraih cita-citanya. Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang sumber daya alam ya, mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Jangan lupa nanti di akhir pembelajaran mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Simak baik-baik videonya sebagai berikut. Nah, inilah sosok Andrea Hirata. Dalam salah satu kutipannya, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Mimpi seorang laskar pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia. Apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Sewaktu kecil, Andrea menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan, bangunan itu nyaris roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai rendahan perusahaan negara timah ya di Belitung, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang berbentuk lebih mirip sebagai kandang hewan ternak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula dia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di sekolah Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama Nyi Ayu Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah yang memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang, Perancis tepatnya. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu. Nah, selanjutnya kita identifikasi isi bacaan Laskar Pelangi tadi pada peta pikiran berikut ini. Ya, yang pertama, cita-cita Andrea Hirata apa kira-kira? Iya, bersekolah di Perancis. Selanjutnya yang dihadapi sekolahnya itu hampir roboh. Kemudian pasti sarananya di sekolah tersebut sangat terbatas. Selanjutnya penghasilan ayah itu terbatas. Jarak dari sekolah ke rumah cukup jauh, mencapai 30 km dari rumah ya. Ini sangat berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan sekolah dekat rumah. Nah, selanjutnya sikap yang dimiliki Andrea Hirata. Yang pertama, tidak mudah menyerah, gigih, rajin belajar. Usaha apa saja yang dilakukan ya. Pertama, memiliki motivasi belajar, mengejar mimpi dan cita-cita menempuh jarak 30 km setiap harinya. Nah, apa kesimpulanmu terhadap usaha Andrea Hirata untuk meraih cita-citanya? Sebuah cita-cita dapat diraih dengan kerja keras dan dukungan orang-orang di sekitar kita. Nah, Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai di perusahaan negara timah di Belitung
memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Nah, selanjutnya kita amati anak-anak. Timah itu merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berikut ini merupakan peta tematik sebaran tambang yang ada di Indonesia ya, yang mulai dari ujung paling barat di Pulau Sumatera sampai di ujung timur Pulau Papua. Cukup merata ya sebarannya. Ya, ini membuktikan kalau negara Indonesia itu merupakan negara yang kaya sumber daya alam tambang. Berdasarkan peta sumber daya alam tambang di atas, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah tadi antara lain minyak bumi, batu bara, ya, tembaga, besi, timah, kapur, iodium, asbes, marmer, dan belerang. Nah, apa manfaat sumber daya alam tambang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, coba kita salah satunya manfaat dari minyak bumi diantaranya sebagai bahan bakar ya, kemudian juga sebagai bahan industri kimia, sumber produksi polimer. Sedangkan batu bara sebagai sumber bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap. Nikel ini sebagai pembuatan stainless steel ya. Stainless steel ini logam anti karat, jadi sebagai pelapis ya, nikel. Kemudian timah sebagai lapisan produk baja. Kemudian sebagai penyambung logam dengan solder. Nah, ini ketika kita menyolder komponen elektro ini kita juga menggunakan timah. Kalau sahabat kelas 4 pergi memancing ya biasanya sebagai pemberatnya itu timah itu juga ya. Kemudian emas. Nah, tentunya sudah jelas manfaatnya sebagai perhiasan ya. Dan konduktor dalam smartphone itu juga bisa. Nah, selanjutnya perak sebagai perhiasan, platina sebagai perawatan gigi ya. Kemudian juga bisa sebagai penyambung dalam patah tulang platina ini. Dan tembaga tentunya sebagai bahan elektronik, konduktor yang baik ya untuk kabel. Besi sebagai peralatan rumah tangga untuk konstruksi bangunan, kemudian sebagai kerangka mesin ya. Bauksit bahan utama pembuatan wajan ya, pembuatan lapisan luar panci. Nah, barang tambang apa saja yang terdapat di provinsimu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, alternatifnya salah satunya jawabannya demikian. Barang tambang yang terdapat di provinsi saya, misalnya ada minyak bumi dan barang tambang batu bara. Selanjutnya, barang tambang apa saja yang tidak dimiliki oleh provinsimu? Nah, ini alternatif jawabannya bisa barang tambang yang tidak dimiliki provinsi saya adalah tambang emas misalnya. Pertanyaan ketiga, digunakan untuk apa saja kah barang tambang yang ada di daerahmu? Alternatif jawabannya barang tambang yang ada di daerah saya digunakan untuk pembuatan minyak, bensin, solar yang dikelola secara tradisional. Nah, tidak hanya keragaman sumber daya alam saja, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik. Sebagai negeri yang unik, keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Seperti di pelajaran yang lalu kita sudah bahas bahwa gereja katedral itu berdekatan dengan Masjid Istiqlal, yaitu melambangkan toleransi umat beragama. Selanjutnya, perhatikan keragaman agama dan hari raya sebagai berikut. Nah, hari raya ya dari agama Islam ini. Ada Idul Fitri ya. Kemudian tujuannya perayaan berakhirnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan ada Idul Adha, ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, ada Nuzulul Quran. Nah, kalau setiap peringatan ini memiliki tujuan yang berbeda-beda ya. Kalau Idul Adha jelas kita memperingati peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia mengorbankan putranya. Kemudian kalau Maulid Nabi itu peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau Isra Mi'raj itu peringatan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dalam waktu 1 malam. Nuzulul Quran
peringatan turunnya Al-Quran. Nah, selanjutnya bisa disimak pada video berikutnya. Kalau mau dicatat bisa di stop terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk agama Hindu ada Hari Raya Saraswati, Nyepi, Galungan, Kuningan, Depawali. Kemudian untuk agama Buddha ada Waisak, Mahapuja, ada Asada Puja, ada Katina, ada Ulambana. Selanjutnya agama Konghucu ada Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, Cengbeng, Pehcun, ada sembahyang Tiongjiu. Selanjutnya di agama Katolik ada Natal, Epifani, Rabu Abu, Minggu Palem, Jumat Agung. Selanjutnya di agama Protestan ada Hari Raya Paskah, ya, ada Hari Raya Pentakosta, ada Hari Raya Ekaristi, kenaikan Yesus Kristus, kemudian ada Hari Raya Natal. Nah, untuk selanjutnya pilihlah salah satu perayaan keagamaan yang paling kamu ketahui yang dilakukan masyarakat di daerah kamu tinggal. Tuliskan penjelasanmu dalam sebuah paragraf. Nah, ini salah satu alternatif jawaban yang kita buat dari pertanyaan di buku siswa ini sebagai berikut ya. Nah, misalnya nama perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tujuan perayaannya untuk merayakan hari kemenangan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Sejarah singkatnya sebagai berikut. Hari Raya Idul Fitri ini biasa disebut dengan Lebaran. Lebaran ini untuk pertama kali dijalani umat Islam terjadi pada tahun kedua Hijriah. Perayaan Idul Fitri ini sebenarnya bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Cara masyarakat merayakan Idul Fitri yang pertama melakukan takbir hingga sholat Idul Fitri akan dimulai. Yang kedua membayar zakat, yaitu harta tertentu yang diwajibkan dikeluarkan. Kemudian membersihkan diri dan menggunakan wewangian. Keempat, makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang kelima, melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang keenam, mengucapkan hari raya. Yang ketujuh, silaturahmi. Nah, demikian kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat kelas 4. Selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.